Halo Rebahaners dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Kali ini bersama saya bukan John, still in the house, akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Never Back Down tahun 2008. Film ini sendiri akan berfokus kepada seorang anak SMA bernama Jack Tyler yang sangat dihantui oleh rasa bersalah karena kematian ayahnya, dan membuat Jack Tyler menjadi seorang yang sentimental kalau ada seseorang yang menyinggung soal ayahnya tersebut. Dan bagaimana agar seorang Jack bisa keluar dari lingkaran masa lalunya tersebut? Maka dari itu mari kita saksikan bersama-sama alur cerita film Never Back Down tahun 2008. Dan sebelum masuk alur ceritanya, kita main Binomo dulu. Oh ya, sekedar mengingatkan kembali buat kalian yang baru nonton video ini, jadi ada baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu Binomo. Ya, Binomo merupakan satu dari berbagai platform trading online yang ada di Indonesia, di mana Binomo ini menyediakan produk keuangan derivatif atau bersifat saham yang menawarkan berbagai macam fitur menarik bagi para trader pemula dan trader profesional. Oke, lanjut. Wah, mantap nih. Saldo real saya ada sisa sekitar 6 jutaan lebih. Ini nih salah satu alasan saya suka Binomo. Jadi depositnya itu mudah sekali, bro. Lihat, ada berbagai metode pembayaran dan yang paling saya suka itu yaitu virtual akun. Tuh kan, ada banyak pilihan modal mulai dari 140 ribuan sampai yang VIP juga ada di sini. Seperti biasa, saya atur dulu time frame-nya ke 15 detik agar nyaman saat open posisinya. Selanjutnya saya akan atur dulu tipe grafiknya. Seperti biasa saya pilih yang tipe lilin. Why? Karena informasi dari grafik ini sangat detail sekali, bro. Terakhir saya akan atur dulu indikatornya. Sebenarnya ada berbagai macam indikator yang Binomo sediakan. Cuman kalau saya lebih suka yang 3 tipe ini karena mudah dalam membacanya. Wih, posisinya lagi bagus banget. Kita akan langsung open posisi, turun aja dengan modal invest 1.400.000. Dan sekarang kita akan tunggu hasilnya. Bagus sekali. Oh ya, kenapa saya ambil posisi turun? Karena saya dibantu oleh grafik-grafik yang memudahkan saya dalam membaca pasar. Bagus, turun lagi, terus. Wow. Tuh kan sekarang saldo saya nambah jadi 7 juta sekian. Mudah kan, hanya beberapa detik saja loh. Jadi tunggu apa lagi, coba deposit gampang, tradingnya juga gampang. Buruan download Binomo sekarang juga, linknya ada di deskripsi. Buruan, jangan banyak bercincau ria. Yo. Film diawali dengan sebuah pertandingan football tingkat SMA. Pertandingan antara dua kubu tersebut terjadi sangat-sangat. Dan kini kubu putih sedang berada di atas angin karena ketangkasan salah satu pemain kunci mereka yang bernama Jack Tyler. Karena merasa akan kalah, akhirnya kubu hitam memancing emosi Jack agar dia kehilangan kendali. Kemudian kubu hitam menyinggung tentang kematian ayahnya yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Alhasil Jack langsung kehilangan kendali dan memukuli orang tersebut hingga pertandingan menjadi tak terkendali. Singkat cerita, pertandingan kini telah usai dan setelah mendapatkan teguran dari sang pelatih, dia juga mendapat teguran dari sang ibu karena perkelahian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oh iya, ini adalah ibu dan adiknya Jack dan mereka akan bersiap-siap untuk pindah ke Orlando karena adiknya sangat berprestasi di bidang tenis sehingga dia mendapatkan beasiswa di sana. Dan keesokan harinya mereka pun pindah ke rumah baru mereka di Orlando. Kemudian Jack pergi ke sekolah barunya dan hidup seperti pelajar yang lainnya. Namun saat sedang jalan-jalan di area sekolah, tidak sengaja dia melihat pembulian di sana dan hendak menolong orang tersebut. Namun ternyata orang yang ditolong malah balik menyerang Jack dan hal itu membuat Jack jadi kepikiran terus. Dan setelah kelas selesai, Jack berkenalan dengan seorang wanita sekelasnya yang bernama Baja tanpa ringan. I'm Jake. So why the mid-year move? Dan setelah perkenalan tersebut timbullah secercah perasaan Jack yang akan tumbuh seiring berjalannya waktu terhadap Baja. Keesokan harinya Jack kembali berkenalan dengan Max, orang yang coba dia tolong kemarin. Dan ternyata alasan Max berkenalan dengan Jack karena dia adalah pemain rugby yang mengalahkan pemain lawan dalam perkelahian, bukan pertandingan. Kemudian Max menjelaskan bahwa perkelahian kemarin adalah sebuah perkelahian yang sudah terorganisir dan sudah direncanakan.
Karena di sana orang-orang akan populer jika mempunyai bakat dalam berkelahi dan mampu mengalahkan orang yang terkuat di sana. Lalu Max mengajak agar Jack bisa ikut latihan gulat di tempat gurunya yang bernama Jean Rocqua. Agar lebih mudah saya akan panggil dia Jerok. Dan alasan lain Max mengajak Jack latihan di sana adalah karena Jack memiliki potensi untuk menjadi orang paling berkompeten dan berdikari di sana. Dude trained with the Gracies back in the day. Dude was a finalist and the Bali Toro. Dan seketika itu juga Jack menjadi orang yang populer karena video pertandingan rugby-nya menjadi trending nomor 1 di YouTube. Sehingga semua orang yang ada di sekolahnya bisa melihat perkelahian gemilang yang diperankan oleh Jack. Lalu saat hendak pulang, Baja mengajaknya untuk menghadiri pesta sekolah yang akan diadakan di tempat rahasia dengan dihadiri oleh tamu undangan saja. There's this party tonight. Do you want to go? Singkat cerita, malam pun tiba. Kemudian Jack langsung pergi ke pesta tersebut dengan penuh semangat. Di sana dia disambut oleh Max dan dibawa olehnya untuk berkenalan dengan Ryan. Dia adalah Ryan dan setelah kenalan selesai dia membawa Jack ke sebuah fight club untuk bersenang-senang sekaligus menentukan siapa yang terkuat di sana. This is insane. Kemudian Ryan meminta Jack untuk bertarung melawannya dan menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Namun dengan segala kerendahan hatinya, Jack menolak tawaran Ryan dan memutuskan untuk meninggalkan pesta itu, ditambah dengan kekecewaannya terhadap Baja yang dirasa telah mempermainkan dirinya. You two have a good night. Kemudian Ryan mulai memanas-manasi Jack dengan menceritakan kembali kronologis kematian ayahnya yang tidak seharusnya terjadi. Dan itu disebabkan oleh Jack yang tidak berguna pada saat itu. Dan dengan penuh amarah akhirnya Jack menerima tantangan itu dan pertarungan pun dimulai. Dan seperti julukannya, Ryan memang pertarung terbaik di sana dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Jack. Meskipun sudah berusaha sangat keras, namun Jack masih tidak dapat menjatuhkan Ryan sekalipun. Bahkan dia hanya bisa dipermalukan di pertandingan tersebut. Dan setelah Jack benar-benar tumbang, Max langsung mengantarkannya pulang. Keesokan paginya Charlie dikejutkan dengan keadaan kakaknya yang sangat babak belur. Namun karena kasih sayangnya kepada sang kakak, dia merahasiakan hal tersebut kepada sang ibu dan membantu merawat kakaknya. Kemudian Max mengunjungi Jack dan memintanya agar ikut pelatihan Jerok agar dia bisa membalaskan kekalahannya suatu saat nanti. All trained with the guy I told you about, my teacher, Jean Rocqua. Keesokan harinya Jack pergi ke tempat Jerok untuk mengikuti pelatihannya. Dan setelah berlatih, Jerok mengatakan bahwa jika dia berkelahi di luar gym, maka dia tidak boleh masuk lagi ke gym tersebut. One rule, Jake. No fighting outside the gym. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah Max, kini giliran Baja yang bertamu ke rumah Jack. Dan alasan Baja bertamu adalah untuk meminta maaf atas apa yang terjadi pada pesta tempo hari. Lalu dia juga menjelaskan bahwa dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Namun Jack yang sudah merasa dipermainkan tetap menyalahkan Baja atas apa yang terjadi kemarin. Keesokan harinya Jack datang lebih awal untuk mendapatkan pelatihan ekstra bersama Jerok. Sebelum berlatih, Jerok mengajarkan Jack agar dia bisa bernafas di setiap gerakan dan bisa mengontrol pernafasannya. Karena semua potensi yang kita miliki bisa dikeluarkan dengan mudah jika kita bisa mengontrol pernafasan kita. Beat yourself if you don't control your breathing. Dan akhirnya hari demi hari dilakukan Jack untuk berlatih dan berlatih bersama Jerok dan teman seperjuangannya di gym. Keesokan harinya Jack dan Baja kembali berdebat dan saling menyinggung akan kesalahannya masing-masing sampai salah satu di antara mereka ada yang mengalah. Unrequited? Kemudian Baja menghampiri Ryan untuk mengakhiri hubungan dengannya karena telah membuat dirinya dihantui rasa bersalah kepada Jack. Saat keadaan sedang memanas antara Baja dan Ryan, tiba-tiba Jack melihat hal tersebut dan berniat melerai mereka. Namun lagi-lagi Ryan malah membuat kisruh keadaan dengan mengolok-olok dia dan ayahnya dengan mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang yang lemah. You're weak. Like your old man. Melihat gelagat aneh dari Jack, kemudian Jerok langsung menyuruhnya pulang untuk mendinginkan babatoknya dan kembali setelah semua masalahnya sudah selesai. Go home and cool off.
Lalu Jack pergi dari sana dengan ditemani sahabat seperjuangannya. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, Jack memukuli pengendara mobil tanpa ada alasan yang jelas. Lalu Max mengeluarkan handycamnya dan merekam aksi Jack yang telah memukul 3 orang dewasa di sana. Kemudian aksinya itu dia posting di situs YouTube dan menjadi trending topik hingga seluruh sekolah mengetahui akan aksinya tersebut. Dan setelah melihat aksi Jack yang cetar membahana di dunia maya, Ryan lantas menemui Jack secara diam-diam dan mengundangnya untuk mengikuti duel di sebuah acara yang bernama Beatdown. Dan setelah puas bermain dengan Jack, akhirnya Ryan pun pergi dengan meninggalkan sebuah tendangan di ping-ping Jack yang membuatnya pincang. Singkat cerita, Jack kembali lagi ke gym untuk memulai latihannya, dan kali ini dia menggunakan sebuah sarung tangan sebelum latihannya dimulai. Ternyata hal itu dia gunakan untuk mengelabui J-Rock karena terdapat bekas luka pertarungan di tangannya. Namun hal tersebut dapat segera disadari oleh J-Rock yang kemudian langsung mengusirnya saat itu juga. You don't train here anymore. Out of my sight. Kemudian hari-hari dia lalui dengan mendatangi gym meski hanya bisa memandanginya dari kejauhan saja. Hingga akhirnya dia memberanikan diri untuk mendatangi J-Rock untuk ngadehes dengan sangat bersungguh-sungguh. Dan akhirnya J-Rock dapat memaafkan Jack dengan syarat dia jangan melakukan hal itu lagi. Be at the gym at 7. Keesokan harinya Jack kembali lagi ke gym untuk kembali latihan bersama teman-teman gymnya tersebut. Dan kali ini dia melakukan latihannya dengan penuh semangat dan rasa gembira, sehingga dia bisa langsung melupakan semua beban permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Dan hari demi hari Jack mulai menunjukkan perkembangannya sehingga dia mulai bisa menyaingi J-Rock, gurunya sendiri. Setelah mereka semakin dekat, Jack mulai bertanya tentang asal-usul keluarga J-Rock dan alasan mengapa dia menjadi jomblo seumur hidup seperti ini. Dan ternyata alasan dia tidak bersama keluarganya disebabkan oleh insiden puluhan tahun yang lalu. Dulu sekali J-Rock mempunyai seorang adik laki-laki yang sangat pandai dalam bertinju, sehingga membuatnya menjadi petinju profesional. Meskipun iri, tapi J-Rock sangat menyayangi adiknya tersebut. Suatu ketika saat mereka sedang jajan di warung Teh Yuli, ada beberapa preman yang ingin unjuk kebolehan dengan menantang adiknya J-Rock berkelahi. Saat J-Rock akan membela adiknya, dia tersadar bahwa adiknya adalah petarung profesional. Dan hasil pertarungan pun sudah ditentukan bahwa adiknya lah yang akan menjadi pemenangnya. Namun ketika preman tadi meninggalkan mereka, ternyata beberapa menit kemudian mereka datang kembali dan berhasil menyerangkan sebuah peluru tepat di kepala adiknya J-Rock. Dan itulah alasan dia tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya setelah insiden tersebut. Keesokan harinya Jack meminta maaf kepada Baja karena keegoisan dirinya di masa lalu. Malam harinya ibunya Jack pergi ke gym tempat Jack berlatih untuk membayar tagihan anaknya, sekaligus menjadi pertanda bahwa dia mulai mengizinkan anaknya untuk berlatih bela diri di sana. Jake is a good kid. I know he is. Beberapa hari kemudian pertandingan beatdown semakin dekat, namun Jack malah membatalkan keikutsertaannya dalam pertandingan tersebut dan lebih memilih untuk nyolmek bersama Baja daripada harus berkelahi tidak jelas dan tanpa arah tujuan. Namun sayangnya aksi nyolmek mereka dilihat si bungsu sehingga pengenceritan terpaksa harus dibatalkan. Hey, Charlie. What are you guys doing? Keesokan paginya Ryan pergi ke gym untuk menjemput Max dan mengajak dia pergi ke rumahnya. Namun ternyata Max malah dijadikan samsak tinju oleh Ryan sebagai pelampiasan akan kekesalannya terhadap Jack yang diberitakan bisa mengalahkan Ryan dan malah memutuskan untuk tidak mengikuti pertandingan beatdown bersama Ryan. Sementara itu di rumah Jack semua orang tampak sedang bersenang-senang sampai ada orang yang mengantarkan Max ke rumahnya. Dengan kondisi yang teramat sangat parah, akhirnya mereka membawa Max ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Kemudian dia pergi ke gym untuk membawa mobil Max dan berniat untuk menghancurkan Ryan pada pertandingan beatdown. Namun hal itu diketahui oleh J-Rock sehingga dia mendapatkan kecaman untuk tidak pernah melakukan balas dendam. Namun karena Jack yang lihai bersilat lidah dan membuat hati J-Rock luluh sehingga dia mendapatkan izinnya untuk mengikuti pertandingan tersebut. Control the outcome.
Kemudian Jack pergi ke pertarungan beatdown dengan menggunakan clothing milik ayahnya yang masih dia simpan rapih di kamarnya. Dan sesampainya di lokasi, Jack langsung mendaftar dan menunjuk lawannya yang merupakan petarung terkuat di tempat itu yang tiada lain dan tiada bukan adalah Ryan. Jake Tyler checking in. Namun saat semua sudah memasuki arena, tiba-tiba juri menyela persiapan mereka dan meluruskan bahwa ada kesalahan di sana. Ternyata bukan waktunya untuk Jack Tyler yang melawan Ryan, akan tetapi seseorang yang mempunyai nama yang hampir sama dengannya. Dan akhirnya pertandingan demi pertandingan mereka lewati dan saling bertahan agar mereka bisa bertemu di final nanti. Namun di seperempat final Jack mendapat masalah karena lawannya terlalu licin sehingga membuat Jack kewalahan. Meski dia tetap mengendalikan permainan, akan tetapi tulang rusuk kanannya terluka akibat pertarungan tersebut. Kemudian datanglah Baja untuk menjenguk kekasih kesayangannya tersebut. Dia juga memahami alasan Jack bertarung agar dia bisa menjadi perisai Achilles dan bertarung agar dia tidak perlu bertarung lagi. Dan di pertarungan selanjutnya kini Ryan lah yang mendapatkan masalah karena dia diketahui telah menusuk mata lawannya sehingga dia langsung didiskualifikasi saat itu juga. Illegal move! DQ! Eye gouge! Eye gouge! Dan dengan dikeluarkannya Ryan, Jack memutuskan untuk menyerah di pertandingan tersebut. Dengan menyerahnya Jack membuat Ryan tidak terima dan langsung menyusulnya keluar dari tempat itu. Dan mereka pun bertarung di luar arena dan membuat arenanya sendiri. Dan pada akhirnya semua penonton yang sedang menyaksikan final beatdown di dalam ruangan malah berhamburan keluar dan memilih untuk menonton pertarungan juara mereka. Dengan riuh gemuruh penonton yang kian lama kian membuat sesak nafas, namun mereka berdua tidak mempedulikan hal tersebut. Dan pertarungan mereka pun semakin sengit sehingga akhirnya Ryan menyerang kelemahan Jack dan membuatnya tak berdaya. Hingga sampai di titik di mana Jack benar-benar tak berdaya di tangan Ryan, tiba-tiba datanglah segenap kekuatan dari sang penulis naskah film yang membuat Jack bangkit dan dengan mudah dapat membalikan keadaan. Dan pada akhirnya Ryan harus menelan pahitnya kekalahan setelah anak baru di sekolahnya mengalahkannya di depan penggemarnya sendiri. Dan hari-hari pun kini lebih indah dari hari kemarin karena sekarang Jack lah yang menjadi petarung terbaik di sekolahnya tersebut. Dan film diakhiri dengan ditutupnya Jim Jerok karena dia akan pulang ke kampung halamannya untuk yang pertama kalinya. Camat, ending yang menjerokkan. Dari film ini kita dapat belajar bahwa untuk menjadi kuat harus ada pengenceritan yang dibatalkan terlebih dahulu. Ya mungkin itu akan sedikit memotivasi kita untuk terus berjuang. Apalagi dengan kekuatan cinta dan cicilan sepeda motor Mio, tentunya itu kan membuat kita semakin semangat. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Don beserta jajaran tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Adios.